yang perlu kita fahami terkait hijrah itu, ya supaya perjalanan hijrah kita itu terasa ringan, terasa adem ayem dan enak. Sebenarnya banyak hal yang harus kita fahami terkait hijrah itu. Yang pertama-tama ya, ini tips ya yang juga saya coba terapkan ya, karena semua kita ya mengalami proses hijrah ini. Bahkan mau tidak mau kita harus hijrah, karena kalau kita renungkan ya, kalau kita renungkan segala sesuatu yang Allah ciptakan di alam semesta ini, dia selalu bergerak, tidak diam di satu tempat. Batu yang kita lihat berdiam diri di satu tempat, kalau kita pikir-pikir sebenarnya dia ikut bergerak dengan bergeraknya bola bumi ini di alam semesta. Matahari, bulan, bintang, wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Matahari Allah Subhanahu wa taala sebutkan dia berjalan. Ana dulu berpikir dan renungan ini juga disampaikan oleh para ulama. Andai kata matahari, bulan, bintang-bintang bahkan planet bumi ini salah satunya Allah jadikan diam, maka yang akan terjadi adalah kehancuran. Coba antum kita sedikit berkhayal ya, tapi insya Allah ini khayalan yang boleh. Kita berandai-andai matahari itu Allah tahan, dia diam pada tempatnya, sementara semua benda langit ini bergerak. Maka para ilmuwan, para ahli mengatakan akan terjadi kehancuran, akan terjadi bencana alam. Belum lagi satu benda langit dengan benda langit yang lain akan bertabrakan segala macam. Kalau kita perhatikan juga awan ya, awan kalau dia seandainya berada di satu titik tidak bergerak, Allah Subhanahu wa taala tidak memperjalankannya, ya mungkin satu belahan bumi ini akan mengalami kekeringan, satu belahan bumi yang lain itu akan mengalami kebanjiran, selalu mengalami surplus air. Bahkan saking surplusnya air tersebut justru memudaratkan. Bahkan kalau kita perhatikan hewan, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pelajaran dari hewan untuk mencapai suatu titik kesempurnaan. Hewan itu juga melakukan proses. Ambil contoh kupu-kupu sebelum dia jadi kupu-kupu. Kupu-kupu yang indah itu, yang Masya Allah sayapnya luar biasa. Sebelum dia jadi kupu-kupu, dia awalnya kepompong ya, ulat kepompong, kemudian mengalami fase demi fase sampai dia mencapai satu titik kesempurnaan. Jadilah dia kupu-kupu yang kemudian terbang, yang Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan keindahan ciptaannya lewat kupu-kupu tersebut. Air juga demikian. Semua hal di alam semesta ini Allah jadikan bergerak, tidak stagnan. Bayangkan kalau seandainya kita sebagai manusia hanya berdiam diri di satu titik. Apalagi kita manusia ini punya kecenderungan untuk berbuat keburukan karena kita ada hawa nafsu. Maka yang akan terjadi adalah kita akan dikuasai oleh syaitan. Kita akan rusak. Anda teringat kepada ucapannya Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, inni ra'aitu wuqufal ma'i yufsiduhu in saha taba wa illam yajri lam yatibi. Saya perhatikan air itu kalau dia tergenang diam di satu tempat, maka dia akan rusak, dia akan tercemar, bahkan berkumpul penyakit di situ. Dan dia tidak akan memberikan manfaat untuk banyak orang. Coba kalau seandainya air yang tergenang itu dia mengalir, mata air dia mengalir, Masya Allah, air tersebut tidak akan rusak dan dia akan dimanfaatkan oleh banyak orang, memberikan kehidupan, memberikan manfaat untuk banyak orang. Nah, filosofi hijrah itu harusnya seperti itu. Nah, salah satu tips ya, kalau mau kita langsung menjawab pertanyaan yang tadi, salah satu tips ini supaya kita hijrah itu lempeng, kemudian aman, tentram, sentosa, kemudian kita juga bersemangat. Ingat air itu, ingat awan. Kalau seandainya awan itu diam di satu titik, maka kerusakan yang akan terjadi. Ya Allah Subhanahu wa taala memperjalankan awan tersebut untuk membagi-bagikan kehidupan untuk makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Ingat juga air. Kalau seandainya mata air dia hanya berada di satu tempat tidak mengalir, air tersebut sendiri akan tercemar dan rusak jadi sarang penyakit dan tidak akan memberikan kemanfaatan untuk banyak orang. Nah, kita pun harus seperti itu. Kita harus mengalir, kita harus hijrah. Jangan merasa nyaman di zona nyaman kita yang di situ adalah kubangan kemaksiatan. Kalau kita keluar dari kubangan tersebut, yakinlah bahwasanya kita akan bermanfaat untuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang lain, di samping itu akan bermanfaat untuk diri kita.